Halo guys, apa kabar semua dimanapun Anda berada, sahabat subscriber Abang Ben. Senang menjumpai Anda kembali dengan video terbaru dari saya, masih di seri belajar pewarnaan. Ya guys, ini video seri yang kelima. Kali ini saya akan membawakan kelanjutan dari seri sebelumnya, yaitu virgin color, ya, bagaimana kita mewarnai rambut virgin, rambut yang belum pernah diproses kimia, dalam hal ini proses pewarnaan, ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat saya yang sudah setia menunggu video saya. Saya harapkan Anda mengambil pulpen, mencatatnya, ya. Semoga tutorial ini sangat membantu. Yang belum subscribe, jangan lupa like dan komen. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan seri pewarnaan di kelas pewarnaan ini, ya. Terima kasih buat yang sudah nonton di sesi-sesi atau seri-seri sebelumnya, dan kita akan lanjutkan. Kali ini materinya adalah cara mengaplikasikan pewarnaan di rambut virgin dan virgin retouch, ya. Sebelumnya, apa itu virgin? Ya, virgin itu adalah sebutan untuk rambut yang belum pernah diproses kimia. Virgin retouch, rambut yang pernah diwarna sebelumnya dan mau diwarna kembali, ya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana cara aplikasikannya, dan kita akan membahas, membreakdown, ya, oksidan berapa yang harus kita pakai untuk mencapai level target yang diinginkan customer kita. Masuk ke sesi ini, yang belum masuk ke sesi sebelumnya, Anda turun terlebih dahulu, ya. Anda belajar dari dasar supaya di sesi ini Anda tidak bingung, ya. Kita akan masuk ke virgin terlebih dahulu. Jadi pembahasan di virgin kita kali ini adalah pembahasan di pewarnaan rambut, ya. Jadi kita anggap virgin di sini berarti dia belum pernah diwarna sebelumnya. Jadi rambutnya itu dalam keadaan yang alami. Oke. Nah, jadi seperti yang saya bahas sebelumnya, kita harus memastikan bahwa ini benar-benar virgin dengan kita melakukan analisa terlebih dahulu, ya. Jadi kita analisa supaya kita tahu bahwa tidak ada yang akan menghalangi proses pewarnaan kita. Misalkan bahwa dia tidak pernah dihitamkan, atau sebelumnya tidak pernah menggunakan shampoo atau bahan-bahan penghitam rambut, ya. Setelah kita pastikan bahwa itu tidak, maka kita akan tentukan level target dari si customer. Misalkan si customer ini maunya keterangannya di level 6, misalnya 6.3, ya, di level 6.3. Setelah kita melakukan analisa ke atas rambut ini, ya, kita mendapati bahwa rambutnya ini ada di level 3, ya. Seperti penjelasan sebelumnya, ya, tentang memahami level warna dasar rambut, saya sudah jelaskan bahwa saya ulangi kembali, level warna dasar rambut orang Asia itu ada di level 2 dan 3. Kebanyakan itu ada di level 3, ya, dark brown, ya. Jadi kita sudah dapat level warna dasarnya di dark brown, yang keadaan rambutnya juga adalah normal, nggak tebal dan nggak terlalu tipis. Jadi ini yang harus kita tahu terlebih dahulu. Warna targetnya ada 643, ya, itu warna target. Setelah itu warna dasar rambutnya ada di level 3, ya. Dan berikutnya keadaan rambutnya adalah keadaan normal. Nah, sekarang kita tentukan caranya bagaimana kita mengaplikasikannya, ya. Cara pencampuran oksidan dengan pewarnaan itu tergantung setiap produk, ya. Ada yang 1:1, ada 1:1,5, ada yang 1:2. Jadi sebelum kita mencampur, kita harus memastikan bahwa produk ini mixingnya, rasio percampurannya itu berbanding berapa, ya, dengan mengetahui produknya, atau biasa juga ada di kotak dari produknya.
Misalnya saya sampel, saya ambil matrix misalnya. Di matrix itu sokalar itu perbandingannya, rasionya itu 1:1,5. Which is kalau misalkan pewarnaannya itu kita tumpah semua, kalau 100 gram, artinya oksidannya adalah 150 gram karena 1:1,5. Misalkan 6.3. Jadi dari level 6 target kita 6.3 ini dengan Pantone Gold, kita ke warna dasar rambut si klien kita. Nah, warna dasar si klien kita ini ada di level 3. Jadi kita butuh 3 level naik dari warna dasar ini untuk ke level warna target, which is warna dasar itu 3 dan warna target itu 6.3. Oke. Setelah itu kita butuh naik 3 level, dan sekarang kita mau memastikan oksidan berapa yang sanggup mengangkat warna dasar rambut 3 level. Ya. Setelah kita pelajari kemarin, yang sanggup mengangkat 3 level itu adalah 30 volt. Ya. Jadi kita mixing warna dasar ini kita mixing si pewarnaan ini, warna targetnya 6.3 ini dengan oksidan 30 volt, yakni 1:1,5. Matrix ya 1:1,5. Ya, setelah kita mixing, kita aduk ya, kita pastikan bercampur rata, langsung kita aplikasikan. Nah, cara pengkalian aplikasikannya itu seperti ini guys. Untuk aplikasi rambut virgin ya, kita harus menyisakan 2 cm dari akar. Kenapa? Karena di akar itu dekat dengan kulit kepala, jadi dia akan lebih terang, mudah terang. Jadi kita sisakan di bagian 2 cm dari akar ya. Oke. Jadi kita aplikasikan dengan sisir seperti ini ya guys, atau dengan sisir yang ini ya, sisir yang tidak kuas yang tidak ada sisirnya, maksud saya. Bedanya sebenarnya lebih bagus kalau kita pakai kuas yang nggak pakai sisir, karena ini memang professional use dan hasilnya juga berbeda. Karena pada saat kita menggunakan sisir seperti ini, kita akan sisir kembali, sehingga produk-produk yang menempel di rambut itu terangkat kembali dan mengganggu proses berjalannya oksidasi pewarnaan ke rambut ya. Ya, beda kalau kita pakai dengan sisir profesional ya, kita nggak sisir kembali begitu. Tapi untuk aplikasi rambut virgin ini kita akan section menjadi 4. Yang pertama ear to ear, dan di belakang 2 section seperti ini ya. Dan kita memulai dari tengkuk terlebih dahulu ya, khusus untuk virgin retouch ya, karena di bagian tengkuk ini rambut yang sangat sulit untuk diwarna, jadi dia membutuhkan pendiaman yang lebih lama, jadi dibanding dengan rambut yang ada di samping ya, apalagi di pelipis itu sangat-sangat mudah masuk, itu adalah spot-spot yang mudah masuk warna ya. Cara aplikasinya guys seperti ini ya, kita sisakan 2 cm ya, lalu kita aplikasikan. Ingat kenapa harus 2 cm, karena rambut yang mendekati kulit kepala itu dia menerima panas dari kulit kepala, jadi dia akan cepat masuk warna ya, karena dia juga warna yang masih muda ya. Nah, lalu kita rapikan seperti ini ya, kelihatannya produknya merata ya guys. Beda kalau kita mengaplikasikan dengan sisir ya, jadi nggak usah disisir-sisir kembali. Jadi kalau bawaannya, kalau kita pegang kuas sisir, kita akan maunya menyisir kembali ya, seperti ini contohnya ya. Jadi kalau pakai ini seperti ini, biasanya kita kuas sisir lagi, kasih lagi, sisir lagi, jadi produknya keambil-ambil, jadi
aplikasi produknya itu kurang maksimal ya, beda tampilannya. Nah, kalau yang di sebelah dia itu lebih covering ya, lebih menutup dibanding dengan pakai scissor. Tapi itu pun terserah Anda, kebiasaan Anda. Tapi untuk sebagai profesional harus pakai ini sebenarnya ya. Setelah kita aplikasikan keseluruhan kepala ya guys, pendiamannya itu peresapannya itu 20-30 menit. Setelah selesai 20-30 menit baru kita aplikasikan khusus bagian akar saja seperti ini ya. Bagian akar kita mulai dari tempat, dari spot di mana kita mulai pertama kali ya, dengan rasio pencampuran yang sama ya guys, yang akar dengan yang batang rambut ya, seperti ini. Oke ya, seperti itu saja untuk aplikasikannya. Dan jangan lupa, biasa yang paling ujung-ujung itu banyak yang ketinggalan, jadi sering di ujung itu ketinggalan, jadi agak gelap. Jadi guys, ini sekedar saran saja, kasih di bagian ujung itu lebih produknya. Jadi karena di bagian ujung itu rambut yang sudah tua, jadi dia membutuhkan produk yang lebih ya. Untuk masa pendiaman produknya guys, setelah kita aplikasikan keseluruhan satu kepala dengan menyisakan 2 cm, kita diamkan 25-30 menit ya. Setelah 25-30 menit kita aplikasikan ke bagian akar ya. Kita aplikasikan bagian akar keseluruhannya. Di bagian akar pastikan tidak menumpuk di kulit kepala ya, karena nanti akan terlihat lebih terang ya. Kita diamkan 15 menit. Setelah kita selesaikan 15 menit ya, pertama kita bisa tarik ya, kita sisir ke belakang ya, kita recheck guys. Mungkin ada spot-spot tertentu yang masih belum rata, jadi di situ kita cek, sekalian menambah produk ya, menambah produk-produk yang mungkin di bagian-bagian tertentu masih kurang ya. Jadi setelah itu kita diamkan lagi 15 menit ya. Jadi total pendiamannya 30, barulah dicuci. Seperti itu ya guys. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti kelas pewarnaan dari saya. Saya harap ini semua bermanfaat. Ketemu saya di video berikutnya, yaitu Virgin Retouch, bagaimana kita mewarnai rambut yang sudah pernah diwarna sebelumnya. Oke guys, thank you, bye bye, God bless you all.